إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sungguh besar dan teramat sangat banyak kenikmatan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi kita dan segenap hamba-hambanya. Dan di antara kenikmatan yang agung tersebut ialah perjumpaan dengan musim-musim ketaatan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba pahala yang besar dan berlipat ganda. Dan di antara sebaik-baik musim ketaatan, bahkan musim ketaatan yang paling utama, ialah hari-hari yang telah berlalu dari kita sebagiannya dan tersisa untuk kita yang terbaik dari hari yang terbaik tersebut. Ialah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyam ahabbu ila Allah minha fi hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan pada hari apapun yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya hari-hari ini merupakan sebaik-baik hari dunia. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan telah berlalu sebagian besar dari hari-hari tersebut, namun tersisa bagi kita bagian yang paling utama dari musim ketaatan yang utama tersebut. Kini kita berada di hari yang ke-8, hari di mana para jamaah haji memulai manasik haji mereka, hari tarwiyah. Dan tersisa untuk kita hari ke-9, hari Arafah, dan hari ke-10, hari penyembelihan. Yang mana hari-hari yang tersisa ini merupakan yang terbaik dari hari-hari yang telah berlalu. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Begitu besar kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Namun permasalahannya bukan pada sekadar perjumpaan. Permasalahannya, apakah kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal salih di dalamnya. Sekedar mengetahui keutamaan tidak bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan. Sebutlah contoh ringan ibadah zikir. Kita semua mengetahui keutamaan zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di hadapan sahabat beliau, "Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik amalan kalian, yang paling suci di sisi Rabb yang menguasai kalian, yang paling tinggi kedudukannya di derajat kalian? Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Lebih baik dari perjumpaan dengan musuh kemudian kalian memenggal kepala mereka, memukul leher mereka, dan mereka pun memukul dan menebas leher kalian." Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrullah." Amalan tersebutlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat,
keadaan diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan ibadah yang kita anggap ringan ini. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aksiru fiha minat takbiri wat tahlili wat tahmid." Perbanyaklah pada hari-hari yang 10 ini bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Kita lihat ucapan kita di sehari-harinya, sudahkah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan sekadar perjumpaan, bukan sekadar pengetahuan dan teori, akan tetapi cerminan dan aplikasi bagaimana kita menuangkan teori dan ilmu yang kita ketahui ini dalam bentuk nyata, praktek dan pengamalan, dan tidak semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memanfaatkan hari-hari yang tersisa merupakan jalan satu-satunya untuk memperbaiki hari-hari yang telah berlalu. Tutuplah musim ketaatan ini dengan kebaikan. Tutup dengan ketaatan. Mudah-mudahan dengan akhir yang baik tersebut kita meraih kemenangan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tergantung kepada penutupnya. Kita kini berada di penghujung musim ketaatan tersebut, dan kita tidak akan pernah tahu akankah kita bisa berjumpa kembali dengan musim ketaatan tadi untuk merapel, untuk meralat, untuk menyusul ketertinggalan-ketertinggalan kita, untuk menutupi kekurangan kita, untuk menggantikan kelalaian dan keteledoran kita. Tidak ada yang menjamin. Tersisa beberapa hari, maka mari bersama-sama kita memanfaatkan hari Arafah. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak kemuliaan yang dimiliki oleh hari ini. Kita tidak berbicara tentang hari yang telah lalu karena kita tidak bisa mengembalikannya. Namun kita bisa berbicara tentang hari-hari yang akan datang agar kita mempersiapkan dan memaksimalkannya. Tahukah kita, di antara keutamaan yang dimiliki oleh hari Arafah, hari ini adalah hari yang umat agama lain cemburu terhadap Islam karena memilikinya. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariatnya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Allah mencukupkan kenikmatannya atas kita dan ridha bahwasanya Islam menjadi agama kita, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada hari ini pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku cukupkan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di dalam Sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, datang seorang Yahudi kepada Umar radhiyallahu taala an. Lantas ia berkata, "Ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat fina ma'asyiral yahud lattakhadna dzalika al-yawma 'ida." Ada sebuah ayat di dalam kitab suci kalian yang setiap waktu kalian baca. Kalau ayat itu diturunkan kepada kami bangsa dan golongan Yahudi, kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Umar berkata, ayat yang mana? Maka mereka membacakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Kata Umar, sungguh aku mengetahui kapan dan di mana ayat tersebut diturunkan. Ayat tersebut diturunkan di Arafah pada hari Jumat, kata Umar radhiyallahu taala. Allah menyempurnakan agamanya pada hari Arafah, dan ini memiliki keistimewaan. Belum lagi kita berbicara tentang pembahasan qasam, sumpah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sebagian makhluknya untuk menguatkan suatu perkara. Dan para ulama menjelaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah melainkan dengan makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan dan keutamaan. Dan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas Yaum Arafah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Burud ayat yang ketiga, "Wa syahidin wa mashhud." Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-yaumul mau'ud." Yaum mau'ud yang kita baca dalam Al-Qur'an itu adalah hari kiamat.
Wal yaumul mashhud, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah hari Arafah. Wal yaumus syahid, itu adalah hari Jumat. Kemudian Al-Fajr ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman wasyaf'i wal watr. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan asy-syaf'u, hari yang genap, maksudnya adalah hari yang ke-10, yaitu hari penyembelihan. Adapun al-witr wasyaf'i wal watr, yang dimaksud dengan al-watr yang ganjil adalah hari yang ke-9, yaitu hari Arafah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya melainkan menunjukkan kedudukan agung yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Kemudian pada hari Arafah lah Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Nabi Adam dan keturunannya dan mempersaksikan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-A'raf ayat ke-172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Adam dan anak keturunannya dan mempersaksikan kepada mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka bersaksi, tentu kami mempersaksikan hal tersebut. Jangan sampai di hari kiamat kalian berkata, sungguh kami lalai daripada kesaksian kami ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an menjelaskan perjanjian ini diambil di Ni'man pada hari Arafah. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Dan pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menghidupkannya dengan berpuasa. Ini untuk kita-kita yang belum mampu menunaikan ibadah haji. Maka untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan hari Arafah, kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan berpuasa. Adapun mereka yang Allah Subhanahu wa taala panggil untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka bisa meraih keutamaan dan kemuliaan hari Arafah dengan menjalankan ibadah wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berpuasa di hari Arafah dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Nabi ditanya tentang berpuasa pada hari Arafah dan beliau berkata, aku berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasannya puasa satu hari tersebut bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Betapa butuhnya kita dengan sebuah sarana di mana kita mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru an yu'tiqallahu 'abdan minan nari min hadzal yaum ay yaum Arafah." Tidak ada satu hari pun yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka sebagaimana Allah membebaskan mereka pada hari Arafah. Ikhwatal iman, hari yang akan datang kepada kita bukanlah hari yang boleh kita sepelekan, bukan pula kita lalaikan. Kesempatan emas mendapatkan pengampunan dosa, kesempatan emas untuk menghindarkan diri kita dari siksa api neraka. Siapkan doa terbaik antum untuk antum panjatkan, untuk antum munajatkan, untuk antum pinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik doa. Maka antum yang memiliki banyak permintaan, yang memiliki banyak hajat dan keperluan, akan datang kepada antum satu masa
di mana doa antum pada masa tersebut akan menjadi terbaik, menjadi doa terbaik yang antum pernah munajatkan, pernah antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang benar untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk, miliknya kerajaan langit dan bumi. Walahul hamd, untuknya pujian-pujian yang sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia maha mampu terhadap segala sesuatu. Ikhwatal iman rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Menghidupkan hari Arafah yang pertama dengan berpuasa, memperbanyak zikir, memperbanyak amalan-amalan saleh. Dan ingat, kita masih berada di musim di mana amalan saleh yang paling kecil yang kita lakukan lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada satu hari pun di mana amalan salih lebih Allah cintai daripada amalan salih yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah keutamaan amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada berjihad? Lebih dicintai di sisi Allah daripada berjihad? Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Tidak dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad pun tidak mampu menandingi keutamaan amalan saleh pada musim ketaatan ini. Kecuali illa rajulun kharaja yukhatiru bimalihi wa nafsihi falam yarji' bi syai'. Kecuali orang-orang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan raganya, mempertaruhkan hartanya, dan ia tidak kembali membawa sedikit pun dari hal tersebut. Ia gugur di medan pertempuran, ia mendapatkan syahadah. Hanya satu keadaan. Masih tersisa jamaah sekalian, hari di mana tilawatul Quran antum di rumah antum, zikir antum di tempat tidur antum, sedekah antum di tempat yang tidak antum pamerkan di hadapan manusia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah setiap guliran waktu kita. Manfaatkanlah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian setelah hari Arafah ada hari penyembelihan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya yaumun nahr. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari penyembelihan. Hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari ini merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan untuk kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik indana al-muslimin. Hari Arafah, hari penyembelihan, dan 3 hari tasyrik itulah hari-hari khusus bagi kita umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hiya ayyamu aklin wa syurb. Hari inilah hari di mana kita makan dan minum, hari raya kita umat Islam. Maka di sini kita tampakkan syiar-syiar agama Islam, kita tampakkan keagungan agama Islam. Biarkan gema takbir berkumandang mengantiru ke sepenjuru negeri kita. Hidupkanlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunan mahjurah yang kita tinggalkan di musim ketaatan ini ialah mengumandangkan takbir di setiap harinya.
mengumandangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu para sahabat, mereka masuk ke bagian terdalam dari pasar mereka. Mereka bertakbir sehingga penduduk-penduduk pasar pun ikut bertakbir di balik takbir para sahabat. Ini di antara sunnah yang harus kita hidupkan agar kebesaran Islam semakin tampak. Kemudian di antara ibadah yang paling mulia yang tidak boleh kita lewatkan di musim ketaatan ini ialah berkurban. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah menyeru, Allah memanggil, Allah menguji kita semua. Apakah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, atau teramat sangat disayangkan kecintaan kita kepada harta justru lebih mendominasi? Allah Subhanahu wa taala menguji kita, namun tidak sebagaimana Allah menguji kekasihnya Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam setelah 80 tahun penantian. Allah menganugerahkannya dengan sesosok anak. Setelah anak ini lahir dan mulai tumbuh, Allah memerintahkannya untuk meninggalkan anak dan istrinya di tanah tandus nan gersang bertahun-tahun, sampai ketika usia anaknya belasan tahun ia kembali berjumpa. Dan di situ Allah memerintahkan beliau alaihissalam untuk menyembelih putranya tersebut. Allah mengujinya, apakah kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar ataukah kecintaan beliau kepada anaknya, namun beliau lulus dari ujian tersebut. Allah tidak menguji kita untuk menyembelih putra-putra kita. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk mengorbankan anak keturunan kita. Allah menguji kita dengan ujian yang ringan, meminta kita untuk menyembelih hewan kurban. Namun tidak semua kita lolos, tidak semua kita berhasil, atau bahkan sebagian di antara kita gagal. Jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tampakkanlah, tunjukkanlah bahwasannya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada segala sesuatu. Dan ini merupakan syarat mutlak bagi kita yang mendambakan kelezatan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang hanya dengan ketiganya seseorang mampu merasakan kelezatan iman. Yang pertama dan yang paling utama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jika dalam ujian kurban binatang kita tidak berhasil, maka katakan ujian apa yang kira-kira kita akan berhasil melewatinya. Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk mengorbankan anak beliau Ismail, dan putra beliau berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar," wahai bapakku, tunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Keimanan macam apa seperti ini jamaah sekalian, yang jika syariat ini kemudian Allah embankan kepada kita, niscaya tidak akan ada satupun di antara kita yang mampu merealisasikannya. Kemudian lihat firman Allah, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Dan ketika keduanya sudah berpasrah diri, menerima ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah gantikan syariat kurban tersebut dengan hewan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, kata Allah. Ini adalah ujian yang nyata. Ujian Nabi Ibrahim, ujian yang nyata. Ujian kita. Jika dalam ujian seperti ini kita tidak lulus, maka dalam ujian seperti apa kita akan lulus, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Masih ada kesempatan bagi yang memiliki kelapangan, silahkan untuk berkurban, walaupun sifatnya sunnah muakkadah dalam pendapat mayoritas para ulama. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "La urakhisu fi tarkil udhiyah liman qadara 'alaiha." Aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan penyembelihan bagi orang yang memiliki kemampuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna masjidana." Yang mendapati kelapangan dan tidak berkurban, maka jangan ia dekati tempat salat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, masa-masa ketaatan ini akan berlalu. Di antara kita ada yang menangisi kelalaiannya, menangisi keteledorannya, dan ada di antara kita yang berbahagia dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan atasnya.
dan amalan kita pada hari ini yang akan menentukan kebahagiaan kita esok hari di dunia dan di akhirat. Tsumma sallu wa sallimu ala man amarakum rabbukum bis salati was salami alaihi faqala jalla fi ula inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اهد ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم خذ بناصيتهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اهدهم واهد بهم اللهم سددهم ووفقهم اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.